Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Firdaus, mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Ilmu Administrasi Negara, NIM 164253. Pada video ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Yang pertama, aktor penting dalam proses perumusan kebijakan itu ada dari aktor resmi, aktor tidak resmi, dan aktor stakeholder. Yang pertama, aktor resmi. Aktor resmi itu terdiri dari badan-badan administrasi. Badan-badan administrasi telah menjadi aktor penting dalam proses pembuatan kebijakan dan keberadaannya perlu mendapat perhatian oleh para ilmuwan politik yang tertarik untuk mengkaji kebijakan-kebijakan publik. Hal ini bisa ditunjukkan misalnya melalui cara bagaimana suatu departemen tertentu menggalang kekuatan untuk mendukung suatu kebijakan, seperti Departemen Pertanian yang mendukung kenaikan harga-harga produk pertanian atau kebijakan yang menyangkut ekspor hasil pertanian. Yang kedua, eksekutif. Presiden sebagai kepala eksekutif memiliki peran yang amat penting dalam perumusan kebijakan. Konstitusi memberi wewenang yang besar kepada eksekutif untuk menjalankan pemerintahan secara individu maupun dalam rapat kabinet, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang selanjutnya adalah legislatif. Eksekutif memegang peran yang cukup krusial dalam perumusan kebijakan. Namun, setiap kebijakan harus mendapat persetujuan atau pengesahan dari lembaga legislatif. Selanjutnya, lembaga yudikatif. Lembaga ini juga memainkan peran yang cukup besar dalam pembentukan kebijakan melalui penggunaan otoritas untuk melakukan judicial review. Badan peradilan seringkali sangat mempengaruhi substansi kebijakan. Judicial review pada dasarnya merupakan kekuasaan badan peradilan untuk menentukan apakah tindakan-tindakan yang diambil oleh cabang-cabang eksekutif maupun legislatif sesuai dengan konstitusi ataukah tidak. Selanjutnya kelompok kepentingan. Kuat lemahnya peran yang dimainkan oleh kelompok ini sangat bergantung kepada sistem politik yang dianut negara, demokratis atau otoriter, terutama berfungsi menyatakan tuntutan-tuntutan dan memberikan alternatif-alternatif tindakan kebijakan. Artikulasi kepentingan juga memberikan informasi kepada pejabat publik mengenai sifat serta konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul dari usul-usul kebijakan yang diajukan. Rasionalitas pembuatan kebijakan dan interest group. Selanjutnya, kelompok kepentingan 2. Kuat lemahnya pengaruh kelompok kepentingan terhadap kebijakan tergantung pada faktor-faktor. Yang pertama, jumlah dan kapasitas anggota, dukungan keuangan, kapasitas pemimpin, ada tidaknya persaingan, organisasi, perilaku pejabat pemerintah, tempat pembuatan keputusan dalam sistem politik. Selanjutnya, partai politik. Partai politik memegang peran penting dalam sistem demokratis. Dalam masyarakat modern, parpol seringkali melakukan agresi kepentingan, mengubah tuntutan-tuntutan menjadi alternatif kebijakan. Selanjutnya, warga negara atau individu. Peran individu sebagai warga negara seringkali diabaikan dalam proses pembuatan kebijakan, meski dalam sistem demokratis. Seringkali fakta menunjukkan bahwa banyak orang yang tidak memberikan suaranya dalam pemilu atau golput, non-partisan, dan tidak terlibat dalam kelompok-kelompok kepentingan atau penekan. Namun demikian, tidak berarti bahwa peran individu sebagai warga negara lantas diabaikan dalam proses pembuatan kebijakan. Yang selanjutnya adalah stakeholder. Menurut definisinya adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup suatu organisasi atau negara. Menurut Clarkson dalam Gabriel Edition Wissenkraft 2008, membagi stakeholder menjadi dua, yaitu stakeholder primer dan stakeholder primer. Stakeholder primer dan stakeholder sekunder. Stakeholder primer adalah pihak di mana tanpa keterlibatannya yang berkelanjutan organisasi tidak dapat bertahan. Menurut Clarkson, suatu organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem stakeholder primer yang merupakan rangkaian kompleks hubungan antara kelompok-kelompok kepentingan yang mempunyai hak, tujuan, harapan, dan tanggung jawab yang berbeda. Selanjutnya, stakeholder sekunder didefinisikan sebagai pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh organisasi, tetapi mereka tidak terlibat dalam transaksi dengan organisasi dan tidak begitu penting untuk kelangsungan hidup organisasi. Baiklah, sekian pemaparan dari saya mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Apabila ada kekurangan materi, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.